Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setiap program Dialog? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Khususnya bagi pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan. Kali ini bersama saya Argi Virgiati, episode kali kita akan mengangkat tema upaya menuju Indonesia bersinar atau bersih narkoba. Dan sebelum kita memulai segmen yang pertama, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Badan Narkotika Nasional yang ke-22. Betul Bapak? Betul sekali. Baiklah, narasumber kita kali ini ialah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak AKBP Muhammad Tukiman? Alhamdulillah sehat. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah sehat Bapak. Masih puasa Pak? Masih. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak ya? Iya, tetap semangat. Harus tetap semangat. Baik, berbicara tentang BNN ini erat hubungannya dengan narkotika ya Pak ya. Ini juga menjadi salah satu PR Indonesia yang sepertinya susah sekali untuk dihilangkan ya Pak. Semakin hari itu selalu saja ada ya Pak ya kasus-kasus dari narkotika ini ya Bapak ya. Baik, mengawali perbincangan kita kali ini Bapak, bisa dijelaskan nih untuk program dari Indonesia Bersinar itu atau bersih narkoba itu seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini tentunya bagaimana memerangi untuk narkoba ini cukup pelik ya. Tapi bukan pada narkotika saja, tapi upaya kita bersama untuk menguatkan kolaborasi dengan instansi pemerintah. Nah, upaya-upaya lain yang dilakukan, dan saya juga terima kasih di dalam ulang tahun ya kedua-dua BNN dengan mengangkat tema yaitu meningkatkan profesionalisme yang berlandaskan profesionalisme untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Nah, di dalam langkah untuk mewujudkan Indonesia bersinar ini tentunya ini bagaimana memberdayakan masyarakat. Kita melihat bahwa potensi ya narkoba yang ada di Indonesia ini cukup banyak. Kemudian yang kedua kita melihat baik pengungkapan, kemudian dalam pemberantasan. Nah, ini setiap hari pasti ada terus. Nah, upaya-upaya lain bukan saja melalui yang dilakukan oleh BNN, bukan melalui hard power ya atau pemberantasan. Tapi upaya lain yang utama yaitu melalui pencegahan. Ini dalam pencegahan ini tentunya juga peran yang harus dilakukan bukan saja kepada aparat tapi meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, upaya lain yang dilakukan yaitu membentuk untuk desa bersinar. Nah, ini sudah dilakukan dari di tingkat pusat, kemudian di tingkat daerah, dan di Kabupaten Tabalong sendiri sudah dimulai di tahun 2019. Nah, itu sudah kita menginjak di tahun kelima kalau nggak salah ini, yaitu dengan 8 desa dan 1 kelurahan yang sudah kita bentuk untuk desa bersinar. Nah, kita melihat bahwa potensi yang ada di desa ini menjadi garda terdepan, ya, di mana desa suatu batas wilayah, di situ juga ada masyarakat yang tentunya di mana kejahatan ya, kejahatan baik konvensional maupun kejahatan transnasional ya, khususnya narkoba ini dimulai dari desa itu. Nah, dari desa makanya dibentuklah untuk desa bersinar yang diawaki oleh masyarakat dan aparat desa yang ada di tempat. Di mana desa itu juga harus menjadi ujung tombak. Nah, di saat desa sudah aman dari narkoba, ya, kemudian aman dari kejahatan konvensional. Nah, ini tentunya upaya desa untuk lebih baik lagi. Nah, itu. Nah, upaya-upaya lainnya juga peran serta masyarakat yang kita upayakan untuk bisa ya menanggulangi berbagai masalah narkoba ini. Gitu. Jadi memang targetnya dari circle yang paling kecil dulu ya Bapak ya, dari desa dulu ya Bapak ya. Nah, Bapak sejauh ini bagaimana nih tentang peredaran narkotika di Indonesia? Setiap tahunnya, apakah setiap tahunnya semakin meningkat atau justru dengan adanya dari Indonesia Bersinar ini selama 5 tahun mampu menekan laju peredaran dari narkoba tersebut Pak? Nah, ini upaya yang dilakukan dalam memerangi ya, kemudian memberantas untuk narkoba ini. Nah, upaya lain yang dilakukan tadi sudah melihat ya, baik pengungkapan mungkin yang dilakukan oleh BNN pusat, kemudian dari provinsi dan kabupaten, ini tidak terlepas juga peran masyarakat. Nah, upaya lain kita melihat bahwa prevalensi yaitu penurunan ya dari sekian persen ini ada, yaitu penurunan berkat upaya meningkatkan untuk desa bersinar ini. Nah, ini tentunya juga bukan saja melakukan tindakan saja, tapi BNN juga melakukan upaya lain, yaitu melakukan rehab. Nah, itu upaya lain. Kita melihat bahwa penurunan angka prevalensi yaitu baik pengguna dan sebagainya di tahun 2003 ini turun sekian persen. Nah, itu upaya lain yang
berarti memang berhasil dengan adanya program dari Indonesia Bersih. Minimal mengurangi ya Bapak ya. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Bapak upaya dari BNN sendiri untuk menekan laju peredaran tersebut Bapak. Selain itu Bapak, apakah ada langkah konkret yang lainnya Bapak yang dilakukan oleh BNN untuk bisa lebih mencegah? Nah Bapak, tadi Bapak jelaskan bagaimana nih Pak? Nah ini upaya lain yang dilakukan baik BNN maupun dari BNN RI yang dilakukan. Ini yang pertama yang dilakukan yaitu upaya pencegahan. Bahwa upaya pencegahan itu bukan dilakukan kepada BNN saja, tapi yang pertama melakukan kolaborasi. Bahwa BNN tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan stakeholder yang lain. Ya ini tentunya upaya yang dilakukan. Nah yang kedua yaitu melakukan penggiat narkoba yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah ini juga bagaimana upaya memerankan bahwa tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya, kemudian aparat juga bisa yaitu melakukan upaya pencegahan dini di dalam lingkungan sendiri, di lingkungan khususnya di desa itu. Bapak, adakah Bapak kendala dalam penanganan narkoba di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tabalong ya Pak? Nah ini tentunya terima kasih ya bahwa semua di saat ada kegiatan pasti ada kendala. Yang pertama adalah di bidang internal. Nah ini tentunya juga kita Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong yang berdirinya di tahun 2019 ya dengan potensi sumber daya manusia yang diawaki sekitar 22 orang. Nah ini juga mencakup di Kabupaten Tabalong ya yang terdiri mungkin dari 12 kecamatan, kemudian 121 desa dan 13 kelurahan yang tentunya ini belum bisa menyentuh sampai ke sasaran. Nah upaya yang dengan keterbatasan sumber daya manusia kita mengoptimalkan upaya yang dilakukan oleh BNN Tabalong. Yang pertama yaitu upaya meningkatkan P2M. Nah itu upaya sebagai leading sektor untuk melakukan sosialisasi ya baik ke pendidikan kemudian tengah masyarakat. Kemudian yang kedua penggiat pada narkoba di tengah-tengah masyarakat. Nah yang kedua yaitu melakukan upaya di samping pemberantasan juga melakukan rehabilitasi. Nah itu upaya bahwa kita ada pasca di saat dia pengguna, nah itu kita lakukan rehabilitasi. Nah itu kendala internal. Kemudian eksternal kita melihat bahwa belum tentunya sudah ada ya upaya peran masyarakat. Nah ini perlu ditingkatkan kembali. Artinya bahwa masyarakat juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 ini dia punya tanggung jawab moral, yaitu kaitannya masalah P4GN ini, yaitu pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba ini. Artinya dia juga punya peran di saat dia melihat, mendengar, juga menginformasikan kepada aparat. Jadi tanggung jawab masyarakat. Jadi bukan aparat saja. Kemudian yang kedua juga kita lakukan untuk koordinasi dengan lintas sektoral, ya koordinasi dengan lembaga yang intinya bagaimana untuk bisa kolaborasi ke depan. Tentunya dengan upaya-upaya itulah kita tidak terhambat pada kendala, tapi bagaimana mengoptimalkan yang ada itu untuk melakukan upaya pencegahan, kemudian membawa bahwa Tabalong itu untuk bisa bersih dari narkoba. Nah berbicara tentang beberapa sektor yang tadi Bapak sebutkan, selain dari BNN sendiri apa saja nih Pak lembaga yang turut berkolaborasi dan terlibat nih dalam pencegahan narkoba di Kabupaten Tabalong nih Pak? Ya, ini terima kasih ya. Ini tentunya upaya bagaimana kita bisa sinergi ya dengan aparat pemerintahan, lembaga baik swasta maupun perusahaan, bahwa kita punya tanggung jawab moral untuk kolaborasi. Nah upaya-upaya tadi artinya bagaimana kita memerankan untuk sama-sama bahwa tanggung jawab moral terhadap Kabupaten Tabalong ini. Kita melihat bahwa potensi besar di Kabupaten Tabalong ini dengan luas wilayah yang cukup luas, ya kemudian daerah perbatasan, sumber daya mineral yang cukup tinggi. Nah itulah potensi pasti gemuk untuk peredaran narkoba yang ada di Tabalong ini. Nah ini tentunya bagaimana kita untuk bisa kolaborasi ya melalui upaya-upaya P4GN, kemudian deteksi bagaimana peningkatan untuk pengecekan urin secara acak di perusahaan maupun di lembaga kita lakukan sehingga untuk pencegahan dini sehingga tidak menjadi lebih luas khususnya yang ada di Tabalong ini. Baik Bapak, yang menjadi problematika narkoba di Kabupaten Tabalong bukan cuma di Kabupaten Tabalong mungkin ya Pak ya, tapi di seluruh Indonesia juga bukan cuma sekedar di lingkungan masyarakat tapi lingkungan pelajar nih Bapak. Ini yang juga menjadi kewaspadaan untuk kita semua nih Bapak. Bagaimana nih Bapak? Apakah sudah juga dilakukan sosialisasi dan pencegahan ke sekolah-sekolah mungkin nih Bapak? Ini alhamdulillah bahwa kita sudah melakukan upaya-upaya yang pertama yaitu melakukan pembinaan.
yaitu melalui pesan-pesan yang dilakukan di dalam upacara yang rutin di hari Senin. Kemudian yang kedua juga melakukan bagaimana penggiat yang ada di sekolah. Di sana ada kita OSIS, kemudian ada Bayangkara, pramuka yang harus kita gerakkan di sekolah. Nah ini tentunya juga menjadi kerawanan pada diri kita dan selaku orang tua dan anak, yang kadang-kadang di sisi lain bahwa orang tua di saat kita menitipkan anak di sekolah, tanggung jawab sekolah. Bukan demikian, tapi bagaimana untuk bisa saling pengawasan ya antara di sekolah, karena di sekolah pun juga batas waktunya ya terbatas. Nah ini peran juga orang tua untuk mengawasi anaknya di sekolah. Nah upaya lain kita juga melakukan kegiatan di sekolah, melakukan upaya yaitu peningkatan kemampuan mereka menjadi penggiat ya, menjadi profil untuk di tengah-tengah masyarakat, apalagi mungkin di desa Bersina juga kita lakukan. Nah berapa kali kita sudah melakukan di tingkat SMA, kemudian tingkat SMP dan tingkat SD, dan kita juga sudah melakukan upaya sinergi ya dari Dinas Pendidikan, kemudian Kemenak yang tentunya juga sama-sama bagaimana pemberantasan dan pencegahan terhadap narkoba terhadap anak-anak ini sangat cukup penting ini, karena generasi kita bahwa generasi yang mungkin diandalkan di tahun berikutnya menjadi pemimpin Tabalong. Betul sekali, terima kasih banyak Bapak. Perbincangan kita semakin menarik pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa yang masih setia dalam program Dialog. Melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Kepala dari BNN. Ini tentang narkoba ya Pak ya, kalau misalkan sekarang. Ini perbincangan yang cukup menarik sebenarnya Pak ya. Karena kadang memang menjadi persoalan yang pelik, yang dikira sudah adem-adem aja ternyata di bawah tanahnya ini menggerumut gitu ya Pak ya. Baik, Bapak apa saja sih Pak faktor penyebab seseorang itu berpeluang untuk terjerumus ke dalam narkoba nih Pak? Nah ini ya tentunya karena narkoba kita melihat bahwa kejahatan narkoba itu transnasional itu adalah residu masyarakat, di mana di situ ada masyarakat pasti ada kejahatan, bukan saja kejahatan transnasional tapi konvensional. Nah kemudian faktor-faktor kita melihat bahwa bagaimana perkembangan untuk penyebab terjadinya narkoba. Yang pertama adalah faktor keluarga, karena faktor keluarga ada benteng utama di saat kita sebagai orang tua, kemudian dalam keluarga bisa mendidik anak menjadi contoh di suri teladan pada anak, ini akan melihat anak perkembangan orang tua. Nah yang kedua juga pergaulan. Kita melihat bahwa anak-anak sekarang kita melihat sering mungkin keluar. Nah itu kontrol orang tua, karena di dalam pergaulan mungkin ada positif dan negatif. Ya kita tidak melihat bahwa anak-anak mungkin lebih canggih daripada kita. Nah itu di dalam pergaulan. Nah sekian persen dalam pergaulan. Mungkin dia anak mungkin di rumah baik, tapi begitu keluar dia dengan teman, ya. Nah ini perlu kita melihat. Nah kemudian yang ketiga yaitu faktor di lingkungan. Kalau lingkungan cukup penting, ya. Nah itu di dalam pergaulan, lingkungan. Nah di saat anak itu dititipkan kepada lingkungan yang baik, saya yakin mungkin bisa baik, lebih baik mungkin ya. Tapi di saat kita menitipkan atau mungkin anak di lingkungan itu kurang baik, ya itu harus kita kontrol. Nah itu yang harus kita waspadai. Nah yang berikutnya lingkungan lain yang mungkin yang faktor penyebab yaitu banyaknya ya sekarang mungkin digitalisme. Kita melihat banyak dia bermain di online dan sebagainya. Nah kita melihat penjualan narkoba itu juga sekarang bukan secara transparan, tapi juga melalui online. Nah kemudian ada di situ ada disamarkan, mungkin dia ikon yang jual pupuk, bisa saja itu adalah jual obat-obat. Yang itu yang harus kita waspada dan recek pada anak itu. Nah, itu. Jadi memang pengawasan orang tua tetap menjadi benteng utama ya Pak ya? Iya, itu yang penting. Kemudian yang tidak kalahnya adalah faktor lingkungan kerja. Nah kita melihat potensi bahwa penyebab bahwa adanya narkoba itulah ekonomi. Di mana ekonomi meningkat, ya suatu wilayah itu adalah pasar empuk bagi jaringan narkoba. Ya bukan narkoba saja, mungkin obat-obatan juga anak-anak sekarang sudah melihat di situ. Jadi nah, sasaran empuknya ya Pak ya. Oh ternyata memang PR untuk memerangi narkoba ini belum selesai ya Pak ya sampai sekarang. Ya. Semakin canggih berarti ya Pak ya. Gitu, nah ya, Bapak berbicara tentang tadi beberapa jenis narkoba yang memang ini mungkin saja dari pemirsa TV Tabalong juga belum mengetahui jenis-jenisnya apa saja. Bahkan nih Pak katanya yang sebenarnya dijualan ada di luar itu ternyata malah mengandung narkoba. Nah, boleh disebutkan nggak Pak jenis-jenisnya apa saja nih Pak? Nah, ini tentunya masyarakat ya kita melihat bahwa
banyak kamuflase yang diselubungkan yang kaitannya dengan masalah jaringan narkoba. Nah, narkoba memang cukup banyak jenisnya ya. Mungkin kita melihat yang lebih besar, sabu, ganja dan sebagainya itu mungkin di tingkat level atas ya. Tapi di tingkat level remaja kita peredaran yang ada di Tabalong baik obat-obatan yang ada, kita melihat adanya sekarang obat yang kecil ya, jenis-jenis yang ketekan. Nah, ini yang sering beredar di tengah-tengah masyarakat. Mungkin harganya murah, 5.000 saja. Tapi itu sasaran anak-anak yang tentunya sekolah-sekolah yang bisa dimasuki. Nah, ini kontrol juga artinya di saat mungkin jam sekolah juga peran penting ini. Karena di sekolah juga punya pengawas ya. Artinya di saat anak-anak sekolah keluar itu komunikasi dengan siapa. Nah, itu banyak memang yang kandungannya di dalam narkoba. Nah, kemudian zat-zat yang lain yang mungkin anak-anak yang tentunya juga bentuk permen dan sebagainya juga harus diantisipasi. Mungkin kita melihat juga mungkin di Jawa kan mungkin ada tempe yang mungkin diracik dengan nah itu juga perlu yang harus diwaspadai. Tapi yang ada di Tabalong saya yakin itu yang mungkin yang lebih banyak yang beredar di yang ketekan itu ya Bapak. Itu berupa pil kan Bapak? Iya, itu mungkin harganya murah ya. Tapi orang tua mungkin nggak melihat itu mungkin kecil ya. Tapi anak-anak yang sekarang mungkin dia sudah memahami itu karena gunanya. Jadi memang patut diwaspadai ya Bapak ya untuk para orang tua yang ada di rumah. Ketekan ya Pak ya tadi ya, itu salah satu bentuk narkoba yang dampaknya juga akan sangat buruk untuk anak-anak kita ya Bapak. Lalu Bapak bagaimana sih cara dari kita sendiri pribadi atau orang terdekat untuk mencegah terjadi atau misalkan terjerat dengan narkoba nih Pak? Nah, ini ya, saya sudah sampaikan tadi faktor keluarga sangat dominan ya. Tapi juga kita melihat faktor lingkungan, kemudian faktor pergaulan ya. Nah, ini juga cukup penting. Nah, di saat mungkin masyarakat kita melihat anak kita atau keluarga kita mungkin yang terlibat, satu sisi harus peran tadi ya, di dalam Undang-Undang Nomor 39 sudah ada di situ peran serta masyarakat untuk memberitahukan kepada aparat penegak hukum ya, BNN maupun kepolisian. Nah, upaya lain untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, itu peran di lingkungan keluarga di saat kita ada keluarga yang mungkin ada terdampak kaitannya dengan masalah narkoba. Nah, kemudian faktor lain yang perlu yang dilakukan bagaimana melakukan peningkatan. Ya, karena anak-anak juga kita melihat juga diberikan bukan saja pengetahuan ya, tapi kita kalau lihat pengetahuan di media kita melihat, tapi juga harus skill diisi karena keterampilan itu akan menghilangkan ya kesenjangan-kesenjangan yang mereka kosong waktunya digunakan untuk meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi pemuda masa depan. Karena apa? Bahwa masa depan anak-anak itu bukan kepada orang tua, tapi dia sendiri harus ditanamkan pada diri mereka untuk bisa menguatkan masa depan mereka yang bebas dari narkoba. Dari narkoba ya Bapak. Bapak, dampak terburuk nih Bapak yang dialami atau akan dirasakan oleh para pengguna narkoba ini apa sih Pak? Nah, mungkin kita melihat ya, masyarakat mulai dari tidur sampai tidur lagi, ya di media massa, media elektronik, ini tidak terlepas dari kejahatan transnasional kaitannya masalah dampak. Yang pertama kita melihat dampak pada kesehatan diri. Nah ini ya, di satu sisi dia kalau sudah menjadi candu ya, ini akan menggerogoti diri kita sendiri. Sudah diberikan kesehatan dia, tapi dia memanfaatkan kesehatan itu bukan untuk kebaikan, tapi juga narkoba. Kemudian yang kedua, dia akan kehilangan masa depannya ya, karena daya pikirnya dia sudah lemah ya, kemudian terpengaruh dengan narkoba, dia tidak berpikir mana yang positif, mana yang baik, dia akan berpikir pada negatif. Yang dampaknya apa? Satu sisi dia akan melakukan kejahatan, baik itu pencurian, kemudian melakukan perkelahian, tawuran, ya, kemudian yang lebih sadis lagi masalah kawin di luar nikah itu. Nah itu ya juga cukup penting harus diwaspadai sebagai warga negara. Nah yang terakhir mungkin yang kita melihat banyak tiap hari yang meninggal gara-gara narkoba. Kalau tren perbandingan bahwa perkembangan untuk kejahatan konvensional dengan meninggal satu, tapi kita melihat bahwa tren perkembangan kejahatan transnasional lebih dari satu meninggal. Nah ini yang tentunya harus diwaspadai. Sayangi bahwa anak kita, masa depan mereka, ya harus kita punya tanggung jawab. Jadi jangan sampai berani coba-coba ya Pak. Sekali istilahnya sekali mencoba sudah tidak bisa keluar lagi ya Pak ya, itu ya dampaknya. Iya, ini juga untuk para orang tua dan juga para masyarakat juga harus berperan aktif dalam mencegah lingkungan sekitarnya untuk tidak menggunakan narkoba ya Bapak ya. Nah, berbicara tentang inovasi terbaru Bapak yang diterapkan oleh BNN Indonesia dalam menghadapi perkembangan tren peredaran narkoba yang semakin canggih ini seperti apa nih Pak? Harusnya BNN juga lebih canggih ya Pak ya. Iya ini ya.
upaya memang tantangan ke depan ini bukan ringan kan, bahwa menangani kasus narkoba ini perlu ketegasan, kemudian inovasi. Di satu sisi di dalam yang dilakukan oleh BNN, yang pertama di satu dia sudah peningkatan melalui pencegahan. Nah ini upaya memang di satu sisi lebih baik kita mengingatkan daripada mereka melakukan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan upaya pemberantasan. Ya, upaya pemberantasan ini tentunya langkah yang dilakukan di saat mungkin ada tindak pidana yang ada kaitannya dengan masalah narkoba. Nah kemudian yang ketiga juga melalui media. Ya. Nah ini cukup penting, literasi yang dilakukan oleh media sekarang, ya, dengan menggandeng itulah kita berkolaborasi melalui media massa, ya, kemudian melalui literasi yang ada. Ini juga cukup penting karena kecanggihan sekarang jaringan itu juga melalui online yang dilakukan. Nah kemudian juga melakukan yang tidak kalah pentingnya melakukan kolaborasi. Saya sampaikan bahwa BNN tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan, ya, stakeholder yang lain yang sama-sama kita punya komitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap narkoba. Nah ini tentunya yang terakhir juga tadi kita upaya bagaimana desa-desa yang ada di khususnya di Indonesia, ya, khususnya di Kota Balong ini bisa menjadi ikir bahwa dia punya desa, punya tanggung jawab, ya, bagaimana masyarakat desa itu untuk bisa, ya, menjadi, kalau bahasa Jawa, menjadi polisinya sendiri, melakukan pencegahan, ya, penangkalan. Nah ini yang harus dilakukan kaitannya masalah narkoba. Nah, baik Bapak. Bapak, bagaimana BNN Indonesia mengelola rehabilitas bagi para pengguna yang sudah terlanjur ini menjadi pecandu mungkin Bapak, dan bagaimana sih Pak efektivitasnya dalam mencegah kembali menggunakan barang haram tersebut nih Bapak? Ya, karena tidak menutup kemungkinan ya Pak, ketika sudah direhabilitasi juga akan timbul rasa keinginan lagi nih Pak. Ya, nah ini yang perlu kita ketahui bersama, ya. Tadi mungkin saya tambahkan bahwa BNN juga sekarang dengan perkembangan teknologi, ya, narkoba dengan campuran yang lain sekarang membuka untuk laboratorium yang untuk mengetahui. Nah ini perkembangan baru, katanya masalah narkoba bukan sebatas sabu, kemudian ganja dan sebagainya, sekarang sudah diracik. Nah ini tentunya tugas laboratorium BNN yang melakukan penelitian ini yang nah ini yang harus dilakukan. Kemudian yang upaya lain tadi sudah dilakukan melalui rehabilitasi. Nah, kita ada dua, yaitu rehabilitasi jalan dan rehabilitasi inap. Nah, jalan di saat mungkin tadi sudah ada keluarga yang melakukan, nah itu kita melakukan rehab, ya. Nah, ini melakukan rehab khususnya yang ada di PN Kota Balong kita sudah lakukan, ya. Ini berapa kasus mulai tahun 2019 sampai sekarang sudah dilakukan, yang dilakukan rehab ini sudah berapa orang, ya. Nah ini dilakukan rawat inap yang khususnya dikembalikan lagi, pulih kembali. Nah yang kedua ada rawat inap. Nah ini kita karena Tabalong belum punya, jadi kita ada di Samarinda, yaitu di Tanah Merah. Kemudian ada di Lidu, yaitu untuk melakukan upaya rehabilitasi. Itu dengan waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, yaitu memulihkan kembali. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi berbincang-bincang, tetapi setelah iklan jeda berikut ini tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Setelah tadi berbagai upaya yang disampaikan oleh BNN nih Bapak. Nah, upaya apa saja nih yang dilakukan oleh BNN untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda atau Gen Z Bapak? Ini generasi yang cukup rentan akan terjerumus dalam hal-hal yang tersebut nih Bapak. Bagaimana nih Pak? Terima kasih, ini memang cukup penting, ya, kita melihat potensi generasi muda sekarang, apalagi generasi yang mungkin Gen Z ini, ya. Ini tentunya juga menjadi modal besar bangsa, di mana generasi menjadi potensi, ya, ke depan. Nah, yang kedua juga melihat bahwa generasi muda, harapan kita bersama orang tua mungkin mengharapkan bagaimana anak-anak kita bisa prestasi. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan khususnya BNN Tabalong, ya, upaya yang pertama melalui sosialisasi. Ini juga kita sentuh Mbak, bahwa sosialisasi bukan di tingkat remaja saja, tapi anak-anak di bawah umur sudah kita berikan pembekalan melalui PAUD, kemudian SD. Itu dari PAUD sudah diberikan kita sudah mulai bagaimana mereka untuk menguatkan diri. Jadi bukan wagu, ya, bahwa narkoba itu untuk orang tua dan remaja saja, tapi anak-anak kita sudah harus kita bekali dampaknya, kemudian dan sebagainya itu. Nah ini sudah dilakukan di sekolah-sekolah, ya, rutin mungkin
tiap hari Senin dan tiap hari ini kita lakukan untuk sosialisasi kepada anak-anak khususnya yang di sekolah. Nah yang kedua kita juga melakukan pembekalan. Pembekalan ini adalah pengetahuan bagaimana bukan pengetahuan saja tapi skill kepada anak-anak remaja khususnya teman sebaya ya mungkin yang ada di desa kemudian yang ada di sekolahan ini juga diberikan skill kemampuan untuk mengalihkan bagaimana dia mempunyai prestasi. Karena skill itu tanpa dilatih tidak bisa, Mbak. Tapi kalau skill kemampuan, kalau pengetahuan mungkin bisa baca, tapi kalau skill harus kita latih. Berikan pemahaman bagaimana dia penguatan dan sebagainya. Nah, yang ketiga kita lakukan upaya workshop ya. Kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang di desa untuk melakukan pembinaan. Dan penggiat-penggiat anti narkoba. Nah itu perlu kesadaran ya. Jadi tentunya upaya masyarakat dan sinergi dengan BNN. Di sisi lain juga kita melakukan di sisi juga upaya ya, bukan pencegahan saja, tapi upaya pasca pengguna kita lakukan untuk rehab. Nah, itu kembalikan ya psikis mereka untuk kembali lebih baik. Nah itu upaya yang dilakukan. Ini luar biasa sekali ya Pak, prepare-nya dari PAUD loh, anak PAUD sudah dibekali sosialisasi ya Pak ya. Luar biasa sekali Bapak. Bapak apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara aktif nih Bapak untuk mendukung program bersih narkoba yang dijalankan oleh BNN Indonesia? Apakah masyarakat juga bisa mungkin melaporkan dalam suatu desa nih ada yang mencurigakan gitu atau gimana nih Pak? Nah ini tentunya juga harus pemahaman ya, artinya di tengah masyarakat juga jangan masa bodoh. Kadang-kadang mungkin antipatik, tapi di sisi lain juga punya peran, ya, punya iger bahwa malu dong kalau desanya itu ada narkoba. Nah itu harapan itu juga tumbuh kembang kepada masyarakat sekitar. Nah yang kedua yang harus dilakukan bahwa desa sebagai ujung tombak. Di saat desa itu sudah bersih narkoba, ini akan meningkatkan di tingkat kecamatan. Kalau kecamatan sudah bersih narkoba, tingkat kabupaten. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan di dalam Undang-Undang 39 juga ada di peran bahwa masyarakat satu juga punya peran penting ya dalam P4GN ini tentunya bagaimana desa, kabupaten ya, apalagi ada sekarang kota yaitu kota tanggap narkoba. Nah, itu juga harus memerankan masyarakat. Jadi tidak bisa berdiri, BNN tidak bisa berdiri tanpa peran masyarakat. Nah, harus berperan aktif ya Pak ya, para masyarakat. Baik Bapak, terakhir target dan harapan dari BNN sendiri Bapak dengan adanya program Indonesia Bersinar ini seperti apa? Ya, terima kasih. Nah ini tentunya upaya baik pimpinan pusat, ya BNN pusat, provinsi dan kabupaten kita berharap bahwa target tidak melulu. Harapan kita bisa mengurangi dan bisa memberantas narkoba itu yang ada di tingkat kabupaten. Nah keberadaan BNK Tabalong ini tentunya hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan berdiri tapi untuk masyarakat. Nah ini tentunya juga kolaborasi dengan masyarakat. Nah target-target itulah harus kita wujudkan bersama. Kita tidak bisa bahwa kerjaan itu sendiri, tapi tanpa peran serta ya kemudian pemerintah daerah, kemudian dari instansi lain, perusahaan yang tentunya juga punya tanggung jawab. Di sisi lain juga meningkatkan ya kebutuhan ekonomi masyarakat di saat mungkin di perusahaan ada yang terkena narkoba dan imbas, nah ini akan mengurangi ya artinya di perusahaan itu akan mengalami kerugian. Nah harapan kita kepekaan itu yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan BNN maupun stakeholder terkait efektivitas untuk menekan penggunaan narkoba sehingga komitmen untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba dapat terwujud. Ingatlah perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Marilah kita menjadi teladan bagi orang lain dalam menolak narkoba dan memilih gaya hidup yang sehat dan positif. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tukiman atas waktunya. Saya Argi Firgiati pamit, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Nah, itu ya.